Halo para sahabat, jumpa lagi dalam video kali ini. Saya akan coba memprediksi untuk presiden tahun 2024 dalam perjalanannya yang saat dari awal mulai saya buat untuk memprediksi presiden di tahun 2024. Terlebih dahulu untuk seluruhnya para sahabat, tolong subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya juga. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk semuanya. Welcome to our channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Halo para sahabat, kali ini saya mencoba untuk menjelaskan prediksi yang saya dapat atau menurut saya untuk presiden di tahun 2024. Terus saya tekankan di sini saya bukan untuk mencoba kampanye, hanya untuk mencoba ke satu pasangan presiden dan wakil presiden saja, tetapi saya mencoba untuk membaca apa yang pernah saya tulis dalam shot saya tanggal 22 Februari 2023 yang lalu. Saat itu nama presiden dan wakil presiden atau siapapun itu belum ada untuk diperdengarkan dan bahkan masih bias. Andaikan pun sudah ada, mungkin banyak yang masih sepertinya si A, sepertinya si B, sepertinya si C. Saya akan mencoba membaca dalam shot saya yang saat itu saya buat. Awal saya membuat dalam shot karena ada sahabat yang bertanya tentang presiden berikutnya setelah Bapak Jokowi atau pemilihan presiden di tahun 2024. Saya hanya menjawab, jika memang negara ini sudah cukup dewasa, haruslah mulai sekolah dari mulai playgroup atau P dan G. Dari sana saya hanya berusaha untuk mencoba mempermainkan tentang inisial. Ada beberapa sahabat setelah itu mulai bertanya-tanya, siapa P, siapa G. Ada yang berkata, oh mungkin ini Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Oh mungkin ini Pak siapa dengan siapa. Saya pun jujur saat itu belum tahu siapa yang akan menjabat atau nama siapa dengan inisial tersebut. Oke, para sahabat. Jadi saya mencoba untuk menganalisa, menelusuri, dan membaca masa depan. Walaupun saya bukan siapa-siapa, saya akan mencoba untuk memprediksi masa depan tentang presiden tahun 2024. Tetapi jangan percaya sama saya, karena percaya itu hanya sama Tuhan. Saya akan coba mengupas tahun 2023 di bulan Februari tanggal 22 saat saya membuat shot. Di sana ada tertulis, tetapi kalau saat untuk menjadi playgroup, di sana akan ada tarian, nyanyian, canda, dan tawa. Apa sahabat ingat saat yang lain mempersiapkan untuk pemilihan, untuk mencalonkan nama presiden dan wakil presiden, Pak Prabowo masih dengan santainya, dia masih dalam tarian, dalam nyanyian, perayaan ulang tahunnya. Bahkan saat Mas Gibran dinyatakan diangkat oleh Golkar tanggal 22 bulan Oktober 2023, hari Minggu yang lalu,
Di sana Mas Gibran ada sedikit wawancara dengan para awak media. Di sana ada gelak, canda, dan tawa terjadi. Saya hanya menganalisa, saya hanya memprediksi. Saya coba untuk merunut dari tanggal demi tanggal, dari shot saya yang 22 Februari 2023, terus tanggal 20 Oktober 2023 kemarin, saya pun membuat video, tetapi beberapa sahabat menyatakan namanya masih bias. Saya akan coba mempertegas 2023, prediksi analisa saya yang akan menjabat menjadi presiden dan wakil presiden adalah Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Mereka sudah mencalonkan, mereka sudah mendaftarkan di KPU tanggal 25 Februari kemarin dan akan melakukan cek kesehatan itu di tanggal 26. Jadi mari kita lihat untuk seluruh para sahabat, prediksi ini atau ramalan ini atau apapun yang para sahabat katakan, ini hanya akan terbukti pada saat nanti pemilihan umum yang dilakukan tanggal 14 dan 15 Februari menurut KPU yang saya dapat dari web. Itu akan dilakukan pemilihan umum atau pemungutan suara. Kemarin sempat dalam video yang sebelumnya saya ulas bahwa pemilihan presiden akan terjadi 2 putaran. Apakah itu pun akan terjadi? Semuanya hanya akan terjadi atau hanya akan terbukti itu melalui waktu yang akan membuktikan. Semua video ini boleh Anda percaya, boleh tidak, boleh Anda yakini, boleh tidak. Karena keyakinan dan kepercayaan saya tegaskan, jangan pada saya. Hanya pada Tuhan yang kalian sembah, dan hanya pada Tuhan yang kalian percayai. Saya coba untuk menganalisa beberapa tangan-tangan yang tidak terlihat atau sinyal-sinyal dari alam sudah nampak dan sudah jelas. Saat tanggal 16 Oktober kalau tidak salah itu dinyatakan bahwa usia yang di bawah 40 tahun selama sudah memiliki rekam atau jejak dapat menjabat atau ada keterlibatan dalam pemerintahan itu diperbolehkan untuk menjadi wakil ataupun menjadi presiden. Sedangkan Mas Gibran saat ini berusia 36 tahun. Secara tidak langsung alam pun mendukung. Ada juga di MK untuk membatalkan batas usia maksimal untuk presiden dan wakil presiden adalah 70 tahun. Dan hasil putusan tanggal 23 bulan Oktober, MK menyatakan menolak untuk batas maksimal usia 70 tahun. Selama rekam medisnya dan semuanya itu masih dapat dinyatakan lolos menurut KPU. Dan untuk Bapak Prabowo, tahun ini beliau menginjak pada usia 72 tahun. Banyak usia yang di bawah 40 tahun atau range yang baru pemilu dari 18, 19 sampai dengan usia produktif 40 tahun
mereka dapat terwakili oleh Mas Gibran. Tetapi banyak juga yang berkata itu hanya settingan untuk MK. Apapun yang dibicarakan, apapun yang dikatakan, saya tidak akan membahas itu. Saya hanya membuktikan bahwa ini ada beberapa terjadi di alam dan tangan-tangan yang tidak terlihat itu bekerja di sana. Hari ini, sore hari saya melihat di CNN ada satu pedagang es teh manis diwawancara, bertanya reporternya, bagaimana penjualannya Pak? Oh ramai, setiap pemilihan umum saat untuk pengajuan ke KPU, saya selalu berjual es teh manis. Saya sudah 3 kali saat waktu itu Pak Jokowi, terus pas Pak SBY, terus yang bilang, dan saat ini juga saat Pak Prabowo mengajukan ke sini, saya berjualan. Ini saya bukan menyatakan bahwa oh alam pun sudah mendukung. Ini secara tersirat alam sudah menyatakan bahwa kok kenapa harus Pak Prabowo-nya saja yang disebut. Kan bisa saja Pak Anies, bisa saja Pak Ganjar, tapi andaikan salah apa yang saya prediksi, mungkin dapat terbukti hanya pada tanggal 14 saat pemilu, atau setelahnya, setelah semua suara rampung, terkumpul, dan direkap oleh KPU. Jadi para sahabat, apa yang saya analisa, apa yang saya baca, atau apa yang saya prediksi untuk masa depan, ini hanya boleh terjadi atau ini hanya boleh terbukti oleh waktu saja. Apakah benar nama P dan G, Bapak Prabowo dan Gibran dengan Mas Gibran, itu akan menjadi next presiden dan wakil presiden? Dan yang berikutnya, apakah betul akan terjadi 2 putaran? Oleh karena itu, para sahabat, mari kita tunggu seluruhnya apa yang saya analisa, apa yang saya baca, apa yang saya sampaikan hari ini. Saya hanya berpesan untuk seluruh para sahabat, apapun pilihan kalian, pilihlah secara logika, pilihlah secara logis. Saya tidak akan pernah untuk mengarahkan pada satu calon. Mana yang terbaik menurut kalian, pilih. Yang paling terpenting adalah dari semua ini, jangan terjadi kekacauan dan perpecahan karena berbeda pilihan. Oleh karena itu, para sahabat, tetap berdamai, tetap saling menjaga, dan terima kasih juga untuk para sahabat yang udah subscribe, like, share, dan bahkan menyalakan loncengnya. Terima kasih juga untuk para sahabat yang sudah support kami dengan komen ataupun dengan menonton video-video kami, baik short maupun video yang panjang. Saya sampaikan untuk kali ini, terima kasih untuk para sahabat, terima kasih seluruhnya. Sampai jumpa di video berikutnya dalam channel kami. Terima kasih para sahabat.